Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan dari praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara yang ketujuh dengan judul acara React Native, Instalasi dan Konfigurasi. Saya Zidnya Nasari Dai dengan 23518936SV 23096 akan menyampaikan sedikit pembahasan dan juga hasil yang telah didapatkan. Jadi, yang pertama dimulai dari kajian teorinya terlebih dahulu. Bahwasanya React Native ini adalah sebuah framework yang dibuat oleh Meta untuk membuat aplikasi lintas platform. Itu dikutip dari Aditya dan Susanti pada tahun 2022. Seperti yang kita tahu, Meta dikenal sebagai perusahaan yang membuat WhatsApp, Facebook, ataupun aplikasi lainnya. Dan React Native ini adalah salah satu framework yang dibuatnya. Dari React Native tersebut maknanya menjadi salah satu bagian script berbasis JavaScript yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android maupun iOS, sehingga bisa memadukan kemudahan untuk mengembangkan web sekaligus kinerja sebagai aplikasi natif. Kemudian ada aplikasi Expogo yang merupakan aplikasi pendukung React Native yang berfungsi untuk menjalankan proyek secara langsung di ponsel Android tanpa perlu melakukan proses build APK. Jadi seperti yang sudah kita lakukan pada praktikum acara ini, dengan aplikasi yang sudah kita unduh pada Android, meng-scan QR code yang dihasilkan dan dapat dijalankan secara langsung. Kemudian ketika tidak menjalankannya, cukup menjalankan project yang di komputer, kemudian dipindai QR code-nya melalui Expogo untuk melihat hasil dari aplikasinya. Kemudian digunakan juga web server yang berperan sebagai tempat menjalankan project React Native dalam mode web, serta untuk menghubungkan aplikasi dengan bagian back-end-nya. Nah, server tersebut dijalankan dengan perintah npm start atau npm expo start yang kita lakukan di acara ini di terminal VS Code. Nah, di bagian kiri juga ada diagram alirnya. Jadi, yang pertama dimulai dengan menginstal Android Studio, kemudian mempersiapkan SDK yang diunduh pada Android Studio tersebut. Bagian-bagiannya seperti SDK Tools versi 35 dan sebagainya nanti dijelaskan di bagian selanjutnya. Kemudian komponen-komponen yang diperlukan dengan mempersiapkan variabel pada sistem properties laptopnya, ditambahkan SDK dan juga direktori JDK sehingga sistem dapat membaca direktorinya, baru kemudian dapat diinstal dengan versi yang sesuai. Kalau Java di atas 17, kemudian Android SDK juga ditambahkan. Selanjutnya baru bisa dicek, diverifikasi melalui penjalanan project React Native pada folder yang diinginkan. Kemudian karena ini merupakan aplikasi natif, makanya susunannya dimulai dengan bagian front end-nya, itu dari React Native-nya itu sendiri, kemudian dijalankan pula melalui server lokal di website-nya itu menggunakan unsur Node.js dan juga Expo, kemudian output-nya sebagai aplikasi di Expogo di HP kita dan juga browser. Nah, untuk langkah dan juga proses praktikumnya, dimulai dari persiapan alat dan bahannya, yaitu ada laptop yang sudah tersedia Node.js dan juga Visual Studio Code, kemudian aplikasi Expo di Android kita, kemudian ada koneksi internet dan juga project dari React Native yang sudah berhasil dibuat, diinstal. Kemudian ada beberapa unsur penting yang kita gunakan di sini. Yang pertama, Android SDK Build Tools itu untuk membuat aplikasi Android atau untuk nge-build dari script yang udah jadi file APK. Jadi di awal itu kita buat project seperti biasa melalui MT Activity, kemudian di situ buka bagian setting untuk mengunduh beberapa unsur-unsur ini. Setelah Android SDK Build Tools dalam versi 35, kemudian digunakan juga SDK Command Line Tools yang versi terbaru untuk mengelola SDK lewat terminal seperti untuk update install maupun konfigurasi secara otomatis. Nah, kemudian ada juga Android emulatornya. Nah, di sini bagiannya untuk memungkinkan menjalankan dan menguji aplikasi Android secara virtual tanpa perangkat fisik seperti yang kita gunakan di sini. Android Studio bisa dijalankan di situ sebagai Android emulator. Kemudian Android SDK Platform Tools itu berisi perintah dasar seperti Android Debug Bridge yang menghubungkan mengontrol perangkat Android dari komputer. Kemudian ada bagian Intel x86 Emulator Accelerator Hexam Installer. Jadi dia di sini akan mempercepat kinerja emulator Android agar lebih ringan ketika dijalankan pada komputer ataupun laptop kita. Jadi ini unsur-unsur yang dibutuhkan ketika menginstal SDK ataupun komponen-komponen lain pada Android Studio-nya.
Nah, selanjutnya juga disesuaikan environment variables-nya berupa Android Home dan juga Java Home. Kalau Android Home itu untuk diarahkan ke direktur SDK, karena si SDK itu agar semua tools dari React Native seperti Expo ataupun Android Studio itu bisa tahu di mana file direktur SDK disimpan, sehingga perintah dari npx React Native Run Android ataupun emulator tuh bisa mencari build tools ataupun platform tools dan juga emulator bisa dijalankan. Kemudian kalau Java Home itu untuk menunjukkan lokasi instalasi Java Development Kit atau JDK yang digunakan sebagai tool build pada Android Studio dan juga React Native, sehingga Gradle tuh tahu di mana versi yang harus dipakai, yakni minimal JDK 17, dan untuk di sini saya menggunakannya JDK 21. Di sini saya menggunakan JDK 21. Di situ harus minimal 17 karena agar versinya sesuai untuk mengcompiler Java-nya. Kemudian untuk selanjutnya bisa dilakukan instalasi environment-nya dengan membuat project baru dengan perintah npx create expo app React Native. Itu dijalankan melalui command prompt yang dibuka ketika foldernya sudah dibuat. Jadi di sini misalnya saya sudah membuat folder hasil PGPBL, kemudian pada kolom search-nya mengetikkan cmd untuk memunculkan command prompt. Nah, di situ diketikkan terlebih dahulu, sebelumnya dicek terlebih dahulu environment-nya apakah sudah sesuai. Nah, di sini versinya sudah berhasil terbaca, ada Java 21 dan juga Node-nya ada versi 22. Nah, kemudian baru bisa dijalankan untuk membuat project baru React Native melalui command prompt di hasil PGPBL ini dengan perintah npx get expo app React Native. Nah, kemudian dapat dijalankan dan berhasil untuk menginstal aplikasi yang dibutuhkan. Kemudian setelah project tersebut berhasil dibuat, dijalankan melalui npx expo start. Jadi dari setelah selesai menginstal membuat project baru itu tadi akan ada file React Native kemudian dibuka dan di situ dijalankan npx expo start yang akan menjalankan project berupa aplikasi yang dapat dijalankan melalui Expo Go pada Android kita ataupun melalui localhost di websitenya kita. Nah, kemudian untuk hasil yang didapatkan ada beberapa bagian. Jadi yang pertama ini saya ambil dari screenshot Android saya. Dari splash screen terlebih dahulu, React Native, kemudian ada dua bagian halaman, dua bagian tab. Yang pertama Home dan juga untuk Explore. Nah, dari kendala yang didapatkan yang pertama ketika web server tidak muncul itu karena loadnya harus menunggu dari proses ini agar selesai. Kemudian yang kedua berupa penyesuaian SDK JDK yang tidak sesuai di environment seperti di slide sebelumnya. Nah, di sini harus disesuaikan karena sebelumnya yang terbaca punya saya masih JDK 11. Kemudian dari hasil praktik yang didapatkan itu tadi, maka aplikasi React Native dapat dijalankan melalui dua platform. Yang pertama, Expo Go itu dari Android. Jadi di situ akan menampilkan aplikasi default dengan teks open up app.js to start working on your app. Jadi di sini berhasil terbuka hasil kedua tampilannya yang dari Android maupun dari web server ataupun dari browser kita yang ditampilkan melalui localhost. Baiklah, sekian-sekian dapat saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya akan saya tunjukkan hasil dari run yang sudah berhasil. Ini tadi sudah saya jalankan melalui perintah npx expo start dan sudah bisa berjalan juga pada localhost di sini. Hasil dari run pada localhost di Chrome. Yang tab home pertama, kemudian ini tab yang kedua berupa explore. Baiklah, yang sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.